sebaiknya jangan menjadi tempat curhatan. Karena seringkali PT ini, instructor, menjadi seperti psikolog, mendengar semua curhatan. Hola netizen yang terhormat, isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Inga Nugrah berhembus dari pihak suaminya sendiri, Ari Wibowo. Awalnya Ari Wibowo tidak mau mengungkapkan alasan ia menggugat sang istri yang telah menemaninya hampir 17 tahun. Namun belakangan kuasa hukum Ari Wibowo, Ricky Saragih, mengatakan kliennya akan mengubah gugatan cerainya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ricky mengatakan perubahan gugatan yang diajukan Ari Wibowo adalah terkait kehadiran orang ketiga sebagai penyebab dari perceraian. Ricky mengatakan berdasarkan pengakuan Ari, Inge memiliki orang ketiga sejak tahun 2022. Karena ada orang ketiga itulah Ari dan Inge kerap cekcok. Saat ditanya apakah orang ketiga ini ada kaitannya dengan aktivitas Inge di tempat gym, Ricky tidak mau membeberkannya. Gosipnya pria selingkuhan Inge Nugrah itu adalah Rafael Tan yang sekarang dijuluki duta seblak Indonesia oleh netizen yang terhormat. Menanggapi tudingan tersebut, Inge Nugrah lebih menyerahkannya kepada pihak pengadilan untuk membuktikan. Inge menegaskan bahwa hubungannya dengan Rafael Tan adalah teman. Meski demikian, Ricky selaku kuasa hukum Ari Wibowo mengatakan ia sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk memperkuat gugatan kliennya soal orang ketiga tersebut. Ricky meyakini mampu membuktikan tudingan yang ditujukan kepada Inge Nugrah. Kabar sosok orang ketiga dalam hubungan Ari Wibowo dan Inge diduga menjadi penyebab rumah tangga keduanya harus kandas. Baru-baru ini sosok pria yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga netizen yang berbakti mendadak dikaitkan dalam rumah tangga Inge Nugrah dan Ari Wibowo. Ia adalah Rafael Tan. Kabarnya Rafael Tan memiliki hubungan spesial dengan Inge Nugrah. Dalam pengakuan Rafael, ia tidak menampik pernah bertemu dengan Inge Nugrah. Terkait tudingan menjadi orang ketiga, Rafael Tan langsung membantah secara tegas. Ia pun mengungkapkan hubungannya dengan Inge dan juga Ari Wibowo. Rafael mengaku sebelum pemberitaan masalah rumah tangga tersebut, ia memang sempat bertemu dengan Inge. Namun saat itu ia dan Inge bertemu hanya untuk membuat konten olahraga. Rafael pun juga mengaku cukup dekat dengan Ari Wibowo dan membuat konten bersama. Rafael pun mengaku kaget ketika mengetahui dirinya dikaitkan dengan masalah rumah tangga Ari dan Inge karena konten tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Gibah.com International, personal trainer atau instructor diduga kata Kang Ari bisa merupakan orang ketiga. Mengapa perkawinan Kang Ari dan Inge ini rontok? Karena ada pilates, ada senam bersama. Kita berhak berolahraga, kita harus tetap membuat badan kita bagus dan menjaga kesehatan. Tapi ini adalah saran saya kepada seluruh PT-PT personal trainer instructor seluruh Indonesia. Kita harus jaga profesi kita. Kita hanya fokus kepada ilmu kesehatan saja. Otot, pernapasan, stretching. Meskipun kalau habis 1 jam, 2 jam sesinya, stretchingnya itu jangan terlalu banyak nyender kepada si klien. Sampai ngesot seperti itu ya. Dan juga instruktur atau PT sebaiknya jangan menjadi tempat curhatan. Karena seringkali PT ini, instructor, menjadi seperti psikolog, mendengar semua curhatan si klien. Dan kadang-kadang instruktur itu demi mendapatkan order kembali, ya mendengar semuanya itu. Jadi merangkap sebagai psikolog. Akhirnya si klien ini, mau laki atau perempuan, merasa nyaman, merasa dekat, dan terjadilah cinta lokasi. Saya kenal banyak sekali instruktur dan PT-PT mengalami hal yang ini. Kalau memang kliennya masih lajang atau masih perawan dan single gak apa-apa. Tapi kebanyakan juga mereka itu adalah memiliki laki orang atau binor atau bini orang. Ini adalah menjadi sumber malapetaka. Jadi kita harus tahu. Makanya kalau istri sering ke gym, boleh saja. Suami sering ke gym, boleh saja. Ya ujung-ujungnya adalah kepercayaan sih. Kita nggak boleh terlalu curiga. Tapi kita harus waspada.
Carilah mungkin PT yang jangan terlalu ganteng atau terlalu cantik, mungkin yang gak bagus, mungkin yang rada gak menarik tapi dia tahu ilmunya, daripada satu paket. Ganteng, cantik, tahu ilmu, menjadi psikolog yang baik, dan habis itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi waspadalah. Waspadalah. Gue tahu. Banyak korban. Hancur. Yuk, sekarang kita bahas masalah kesempurnaan fisik seorang laki-laki. Nah, kita ambil contoh nih. Ari Wibowo. Kurang sempurna apa coba? Udah cakep, kaya, tajir, terkenal, pintar, cerdas, ya kan? Baik hati pula. Ini menurut visual yang kita lihat di TV ya. Selama ini dia nge-branding dirinya, pola hidup sehat, dan lain sebagainya. Udah sempurna banget sebagai seorang laki-laki. Contohnya itu Ari Wibowo. Nah, yang mengejutkan adalah, yang dipertanyakan adalah, sudah seganteng itu masih diselingkuhin. Kira-kira kurangnya apa ya? Kalau secara tampilan udah nggak ada kurang-kurangnya nih. Secara visualnya nggak ada kurang-kurang. Tapi masih diselingkuhin. Kira-kira kurangnya apa dari seorang Ari Wibowo? Udah baik hati ya.